Yesus. Nah sekarang yang harus diselesaikan ketika saudara mengatakan Matius dan Yohanes ini adalah saksi utama, itu salah itu. Itu salah itu bang. Coba anda baca Matius 9 nomor 9, Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Penulis-penulis ini bukan murid Yesus langsung. Mereka ini adalah orang yang melakukan penyelidikan untuk menuliskan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu. Matius Yohanes itu rasulnya Yesus langsung tuh bang. Matius Yohanes itu nama iya, tapi penulis Yohanes dan penulis Matius ini bukan murid Yesus. Dan anda harus tahu, kitab Matius dan kitab Yohanes tadinya itu tidak memiliki siapa penulisnya. Tidak ada. Belakangan baru dikasih, oh ini cocok dengan Matius, ini cocok dengan Yohanes. Coba anda baca deh. Baca Matius 9 nomor 9 dan baca Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ anda akan diantarkan kepada apa yang saya sampaikan. Barnabas ini orang yang lebih tepat untuk memberitakan apa yang terjadi pada masa itu. Tapi sekali lagi, catatan Barnabas itu bisa melukai gereja. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen, ya, yang dimana ada pendeta Indra dari pihak Kristen, ya, seperti biasa, debater Muslim, ya, pendakwah Muslim, siapa lagi kalau bukan Akhi Zuma, ya, Bang Zuma, yang dimana beliau ini menjadi favorit banyak orang, ya, karena memang dengan keilmuannya beliau mampu menghipnotis umat, ya, khususnya umat Islam. Jangankan umat Islam, orang Kristen pun banyak yang terpesona dengan uraian-uraian yang disampaikan dalam setiap debatnya, ya, sebagai hujahnya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Dipanggil oleh Sergius. Dia adalah seorang gubernur pada saat itu, atau kawan dari seorang gubernur. Nah, Barnabas ini mengajarkan tentang apa? Tentang Yesus, ajaran Yesus, dan murid-murid Yesus. Itu jelas tuh. Sekarang permasalahannya, Paulus ini adalah orang yang dipanggil oleh Barnabas. Kenapa tulisan Barnabasnya tidak dipakai? Kenapa kemudian justru tulisan Paulusnya yang dipakai? Sedangkan dua orang ini sama-sama mengajar. Bahkan dua orang ini, Barnabas itu dianggap sebagai dewa Zeus dan Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Ketika kemudian dua orang ini sebagai pembicara utama dalam pengajaran-pengajaran oknum yang mereka sebut Yesus. Kenapa ajaran Barnabas nggak dipakai? Kenapa ajaran Paulusnya dipakai? Bukankah Paulus ini hanya orang dipanggil oleh Barnabas? Apa yang membedakan kemudian? Apa yang bisa menjadi aturan main? Dan siapa yang menjadi penentu bahwa Injil Barnabas itu tidak valid? Dan yang valid itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Siapa tim penilai? Apa dasar penilaiannya? Dan kisi-kisi apa yang menjadi acuan untuk membenarkan itu? Kira-kira itu dari tahun penulisannya begitu bang. Tahun penulisan. Ya betul. Oke. Barnabas itu menurut saudara dituliskan kapan?
Kalau Injil Barnabas itu dia ditulis 600 tahun setelah kematian Yesus. Kata Kalau siapa? Injil sinoptik itu dia ditulis 30 sampai 40 tahun setelah kematian Yesus begitu. Jadi data yang lebih valid itu ya naskah yang ditulis lebih dekat waktunya setelah kematian Yesus begitu. Nah sekarang begini Bang, Barnabas ketika bersama dengan Paulus itu materi pengajarannya apa? Kalau itu saya kurang paham, mungkin. Nah itu dia pendeta pertanyaannya mungkin itu yang di paham situ. Itu dia yang perlu menjadi perhatian, karena yang disoroti di dalam catatan-catatan Lukas itu dua oknum, yaitu Barnabas dan juga adalah Paulus. Permasalahannya sekarang adalah Barnabas yang adalah sekutu Paulus dalam mengajarkan tentang Injil, rujukan daripada Barnabas itu apa kepada orang-orang yang ada di Antioquia sana? Karena dia ini adalah pemberita Injil abad pertama. Sedangkan Lukas, Markus, Matius adalah penulis-penulis yang muncul kemudian belakangan, di mana manuskrip yang mereka yang ditemukan oleh bapak-bapak gereja itu kodeks yang ada di abad keempat. Sedangkan kitab-kitab ini bercerita tentang Barnabas yang justru hadir di abad pertama. Lukas muncul enggak di abad pertama? Enggak. Markus? Enggak juga. Yang muncul Barnabas. Mana catatan-catatan Barnabas itu? Yang muncul Filipus. Mana catatan-catatan Filipus itu? Ada? Enggak ada. Yang muncul Thomas. Injil Silakan, sinoptik silakan. itu kan sudah selaras begitu. Memang Markus dan Lukas itu memang tidak saksi langsung menjadi saksi langsung oleh kehidupannya Yesus Kristus selama di dunia, tapi mereka itu seperti Markus itu kan dia teman dekatnya Rasul Petrus. Rasul Petrus kan saksi langsung melihat kehidupan Yesus, bahkan penyaliban dan kebangkitannya. Kalau Lukas kan seorang tabib dan dia seorang rekan apa dibilangnya, teman dekat lah gitu, bisa dibilang CS-nya lah gitu, CS-nya Paulus begitu. Jadi apa yang diajarkan oleh tulisan-tulisannya Paulus itu selaras dengan Injil sinoptik itu, karena kan dalam hukum Yahudi itu kan ini semua para rasul kan Judaism, lahir dari Judaism Yahudi. Jadi dalam hukum Yahudi itu syarat untuk suatu kebenaran yang absolut itu ya minimal 2 orang saksi mata, seperti Injil Matius dan Yohanes. Matius dan Yohanes kan memang rasulnya Yesus Kristus langsung, melihat kehidupan Yesus langsung selama di kehidupannya sampai kebangkitannya begitu, Bang Juma. Begini saudara, yang saya tahu nih sebagai orang yang belajar ya, ketika ada kemudian silang pendapat antara Paulus dengan Barnabas, itu adalah bukti bahwa Barnabas ini memiliki kemudian karakteristik pengajaran Injil pada masa itu yang bertentangan dengan karakter pengajaran Paulus, sehingga mereka terpecah. Maka tidaklah kemudian tanpa alasan dekret dari Paus Innocent dan juga Gelasius beserta dengan gereja-gereja barat di abad keempat itu menolak Injil Barnabas. Bukan tanpa alasan. Mereka bahkan mengutuk. Apa sebabnya? Ya, banyak hal yang mungkin bisa kita urai. Pertama, kemungkinan Barnabas jujur menceritakan tentang keadaan yang sesungguhnya terkait dengan Yesus yang berkeluarga atau berumah tangga. Atau Yesus diceritakan lengkap dari usia 0 sampai 33 tahun. Atau Barnabas menceritakan pesan-pesan Yesus akan datangnya orang yang datang setelahnya sebagai penolong lain. Bisa jadi kan? Apa alasannya kemudian dikutuk oleh gereja-gereja awal mula? Alasan ini harus dikemukakan kemudian. Kenapa? Karena Barnabas sebagai rekan sekerja daripada Paulus ini adalah orang yang hidup kemudian satu angkatan dengan Paulus. Artinya apa? Paulus dan Barnabas memiliki 2 mata rantai pengajaran. Nah, mana ajaran Paulus? Mana ajaran Barnabasnya?
harus dikemukakan. Sebagaimana Kristen mengemukakan adanya pengajaran Paulus. Karena Barnabas tidak mengajarkan kitab Roma, tidak mengajarkan kitab Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tentu Barnabas mengajarkan konsep yang dia ajarkan, yang dia terima dari sang sumber, yaitu Yesus itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, kenapa bapak-bapak gereja, utamanya gereja-gereja barat ini, itu menolak Injil Barnabas, bahkan dilarang kemudian. Mereka membuat keputusan untuk mengutuk Injil tersebut. Ada apa dengan itu semua? Ini pertanyaan. Ya, karena dia datanya tidak valid begitu. Dia di kanon tidak valid dan tidak sesuai dengan kesaksian Injil Sinoptik. Kan Injil Sinoptik itu di kanon karena sesuai dengan kesaksian empat rasul gitu. Jadi ceritanya semua sejalan dan sealur dan sesuai dengan keempat penulisan rasul ini begitu. Dua rasul yang bertemu langsung dengan Yesus begitu Bang Juma. Nah, kalau untuk yang mengenai perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus yang berupa cahaya, di kisah para rasul kan sudah dijelaskan oleh Lukas, rekan temannya Paulus, di kisah para rasul 22 ayat 6 sampai 11. Dia kan sudah menjelaskan karena dia di situ memang bersama Paulus dan yang lainnya mendengarkan suara itu begitu. Tapi waktu di perjalanan mereka melihat cahaya, Paulus melihat cahaya, memang mereka agak samar mendengar suara itu. Kan di ayat selanjutnya itu kan banyak yang melihat itu cahaya itu, tapi tidak mendengar secara jelas suara cahaya itu omongannya seperti apa. Tapi kan karena Tuhan memilih Paulus, jadi kejadian itu memang diususkan bagi dia begitu. Jadi yang melihat cahaya dan memang betul-betul mendengar suara itu dengan jelas ya memang Rasul Paulus begitu, karena kan dia dipilih Tuhan begitu. Dan itu dipertegas di kisah para rasul 22 ayat 6 sampai 11. Ayat 7 itu ya. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, dan seterusnya. Kisah para rasul ini kan tulisannya Lukas begitu. Jadi ini ada dua kesaksian. Jadi menurut hukum Yahudi, dua saksi itu sudah dianggap kebenaran mutlak begitu, absolut begitu kebenarannya begitu, Bang Juma. Jadi gini, Bung. Itu pemahaman saudara terhadap pandangan saudara akan adanya Injil Barnabas atau kabar gembira yang kemudian dituliskan oleh Barnabas. Tapi ada hal penting yang perlu Anda pahami di sini. Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Anda mengatakan karena tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan pesanan. Pesanan apa? Pesanan Roma dan Yunani yang kemudian menginginkan, melanggengkan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Nah, pernahkah dikemukakan adanya penelitian yang kemudian menghitung baik dengan materi karbon yang ditemukan berkaitan dengan adanya Injil Barnabas? Pernah. Dan jelas diuraikan kemudian bahwa karbon ini berusia kurang lebih 1500 tahun. Itu pernah. Artinya bahwa ketika hal ini dikatakan 1500 tahun kurang lebih, artinya ada indikasi kebenaran yang bisa dijadikan sebagai acuan, tapi ditolak. Sedangkan menurut tradisi gereja, kitab Markus dituliskan di tahun 64 sampai tahun 67. Lalu kemudian Matius tahun 66, Petrus 65. Bahkan ada yang mengatakan Petrus itu ditulis tahun 81 sampai 96. Yohanes antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Lalu kemudian kitab Wahyu antara tahun 90 sampai tahun 100 dan seterusnya. Sedangkan penulis-penulis kitab tersebut itu tidak pernah sedikit pun tersentuh sebagai penulis di dalam kajian pengajaran penginjilan Yesus kepada orang-orang yang ada di zamannya. Contoh, Lukas tidak pernah. Markus tak pernah. Paulus tak pernah. Matius, bagaimana dengan Matius?
Itu indikasinya ada di Matius 9 nomor 9. Ternyata penulis buku Matius juga pun bukan murid Yesus. Bagaimana dengan Yohanes? Itu tertulis di Yohanes 21 nomor 24 25. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 jelas sekali penulis kitab Yohanes itu juga bukan murid Yesus, bukan anak Zebedeus. Lalu kenapa ada ditolak, ada diterima? Ya karena itu tadi. Simpul akhirnya kemudian adalah pembentukan agama baru, sekte baru. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul catatan Lukas 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti cakupannya kemudian harus saudara-saudara Paulus menjadi muara keilmuan di dalam kekristenan. Sedangkan Barnabas ditolak. Kenapa ditolak kitab Barnabas ini? Karena kitab Barnabas itu menuliskan cerita-cerita yang diurai berdasarkan dengan kisah lengkap isi daripada narasi biografi tentang Yesus dari lahirnya sampai kemudian proses adanya penyaliban. Ditolak dong pasti. Yes, ditolak pasti. Bukan karena ini palsu, bukan karena ini sesat, tidak, tetapi tidak berkesesuaian dengan harkat, dengan cara hidup, dengan pola keagamaan, dengan sistem, dengan akidah, keyakinan orang-orang Roma dan Yunani. Ini nggak boleh masuk menjadi kitab yang lolos pengkanonan. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan nikah, ada Yesus kawin, Yesus punya anak, Yesus punya keturunan, Yesus tidak selamat, Yesus menubuatkan dan mengajarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Tidak boleh diterima, ditolak. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang menentukan bahwa ini adalah sahih, ini valid, ini tidak? Siapa yang menentukan? Yesus. Tidak mungkin. Itu kan begini. Bapak-bapak gereja dong yang menentukan itu. Nah gitu, silakan. Sinoptik itu kan dianggap valid karena pertama itu naskahnya ditulis lebih awal dan waktunya berdekatan setelah kematian Yesus 30 sampai 40 tahun. Dan itu Injil Barnabas tidak ada referensi tulisan Bapak gereja menggunakannya pada gereja mula-mula dalam sejarah gereja mula-mula begitu. Sedangkan di Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes di situ punya, kalau bisa dihitung dia punya sekitar 5.000 manuskrip yang tersimpan. Salinannya itu ada di katedral sana di Roma. Nah, kedua yang ini kita bisa diuji dari isinya yang bertentangan dengan konteks sejarah dan geografis. Di Injil Barnabas, Yesus disebutkan lahir di Bethlehem di Nazaret, sedangkan secara historis berdasarkan Injil yang kanonik itu disebutkan Yesus lahir di Bethlehem. Itu bisa dilihat di Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Nah, yang kedua itu ada dia penggunaan istilah mata uang denar. Nah, mata uang Ita pada abad di Timur Tengah begitu. Dan kemudian bisa diuji dari gaya dan bahasa begitu. Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol, bukan ditulis dalam bahasa Yunani atau Aram yang digunakan di Palestina pada abad pertama. Yang kedua, gaya penulisannya itu menunjukkan literatur abad pertengahan, jadi tidak sesuai dengan konteks bahasa dan gaya penulisan pada zaman itu, pada waktu itu begitu. Dan selanjutnya bisa diuji dari kontradiksi dalam Alkitab di 4 Injil kanonik ini. Nah, kalau di Injil Barnabas disebutkan bahwa Yesus itu bukan Mesias begitu. Sedangkan dalam Alkitab Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias. Di Injil Barnabas Yesus tidak mengaku dia adalah Mesias begitu. Di Injil Barnabas memang disebutkan Muhammad sebagai nabi yang akan datang, tetapi di dalam perjanjian lama tidak ada satupun nubuat tentang Nabi Muhammad yang akan datang begitu. Bisa dilihat dari Injil Yohanes 14 ayat 16 begitu. Itu yang bisa kita melihatnya sebagai Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia.
Nah, dan berikutnya bisa ditinjau dan dikaji dari penolakan dari gereja, bapak-bapak gereja dan gereja-gereja mula-mula, gereja Katolik, Ortodok begitu. Jadi itu ditinjaunya karena kurangnya manuskrip. Jadi manuskripnya itu tidak lengkap, jadi tidak valid begitu. Dan istilahnya bertentangan dengan Injil-Injil yang sudah dikanon dari 4 Injil sinoptik ini yang sudah dikanon gitu. Jadi dari kita jika ditinjau dari ilmiah begitu, dari para ilmuwan dan sejarawan, baik dari sumber kekristenan dan di luar dari sumber di luar sumber kekristenan, itu menyebutkan bahwa Injil Barnabas kesimpulannya itu tidak valid karena tidak ada bukti historis dari era gereja pertama mula-mula, karena tidak ada referensi dari bapak-bapak gereja. Kedua, itu terdapat inkonsistensi, jadi tidak sejalan dan tidak konsisten mengenai fakta-fakta sejarah, geografis dan budaya pada zaman itu, karena dari gaya penulisannya yang menuliskan menggunakan gaya bahasa Itali dan Spanyol begitu. Ketiga, ini bisa diindikasi karena ada pengaruh tulisan dari kaum Gnostik. Kaum Gnostik ini mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ada sedikit pengaruh di situ yang dimana diindikasi untuk bisa dibilang ya untuk meng-create sebuah keyakinan baru, ya bisa dibilang agama Islam lah begitu. Dan berikutnya, konteks penulisan itu tadi, bahasa dan gaya penulisan di abad pertengahan tidak sesuai dan tidak sejalan jika dikaji dari sisi konteks historis pada zaman itu begitu. Jadi begitu, makanya tidak dianggap valid dan dianggap sebagai apokrifa karena dari waktu penulisannya begitu, Bang Juma. Waktu penulisannya itu dia jauh setelah kematian Yesus, 600 tahun setelah kematian Yesus baru muncul Injil itu, begitu Bang Juma. Oke. Saya mau tanya pada saudara nih. Anda tahu tidak yang menurunkan jenazah Yesus, oknum yang dianggap Yesus dari salib? Anda tahu tidak? Yang menurunkan murid-murid Yesus. Di antaranya? Bang Ari. Bang Ari. Saya kurang ini ya, mungkin Pak Pendeta yang mengerti ke situ. Saya kurang. Iya. Setahu saya, nama dari Barnabas ini kan nama lainnya adalah Yusuf. Yusuf ini jelas dari suku Lewi, dari Siprus. Beliau punya nama asli Yusuf yang kemudian panggilannya adalah Barnabas yang artinya anak penghiburan. Nama beliau itu di dalam surat-surat Paulus disebutkan kurang lebih 5 kali. Di surat Lukas, di Kisah Para Rasul itu 23 kali. Kenapa orang ini begitu penting diceritakan? Karena orang ini adalah orang yang intim kepada gurunya Yesus. Jadi Yusuf ini kemudian, kalau dia betul yang menurunkan mayat Yesus dari tiang, maka benarlah kenapa orang Roma menolak catatan-catatannya. Karena Barnabas menunjukkan keadaan yang sesungguhnya terhadap gurunya, karena dia adalah pelaku. Dia berada di TKP. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat surat Paulus nih, di dalam Galatia 2 misalnya, di situ kemudian Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Barnabas berada di sana bersama dengan siapa? Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus yang lain. Ini menandakan bahwa Barnabas ini saksi. Kalaupun ditolak, kenapa ditolak? Itu tadi, bukan karena catatan-catatannya itu tidak valid atau catatannya itu tidak sahih. Ketika Anda mengatakan catatan Barnabas itu bagian daripada apokrifa, berarti tidak palsu dong, tapi cuma disembunyikan aja. Kenapa disembunyikan? Karena tidak berkesesuaian dengan imannya orang Yahudi pada masa itu.
Injil Barnabas di era awal kekristenan jelas merupakan ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan anak Tuhan. Sehingga yang terjadi, kalau ada yang ketahuan membaca Injil Barnabas, maka itu akan diungsikan, bahkan dibunuh. Karena dianggap bahwa Injil ini itu akan merusak tatanan kekristenan yang menanamkan akidah pengajaran bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang datang ke atas muka bumi, mati digantung untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Jadi ancaman keras akan adanya peredaran Injil Barnabas. Banyak orang-orang yang mengikuti Injil Barnabas itu kemudian yang terbunuh. Mereka dibunuh. Disebabkan karena orang-orang pada masa itu menjadikan Injil Barnabas ini adalah sebagai ancaman yang sangat-sangat dahsyat. Wajar itu terjadi. Maka kami orang Islam nih yang netral bertanya, kenapa orang Kristen awal mula tidak mau menerima Injil tersebut? Ada apa? Apa kapasitas dan apa otoritas Kristen memilah antara tulisan murid Yesus dengan tulisan pengikut Paulus? Lebih valid pengikut Paulus daripada pengikut Yesus. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yang menjadi tolak ukurnya tentu adalah pesanan Roma dan Yunani. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Tulisan Paulus kan Bang hanya dia meneruskan ajaran Yesus. Tapi kalau untuk saksi-saksi mengenai kehidupannya sampai penyalipannya, yaitu para rasul, dan yang memang menulis secara langsung itu Matius dan Yohanes. Kalau Lukas kan dia seorang tabib ke teman kerjanya si Paulus. Kalau si Markus kan dia penerjemahnya si Petrus. Kalau Petrus kan saksi mata langsung. Jadi mungkin yang menuliskan mengenai kesaksiannya si Petrus ini ya si Markus. Jadi datanya valid begitu Bang. Dan keempatnya ini dia konsisten. Cerita keempat saksi mata ini konsisten. Tidak ada yang kontradiksi dari saksi keempat penulisan Injil sinoptik ini begitu Bang. Jadi menurut hukum Yahudi tadi itu kalau dua saksi dianggap itu sudah valid begitu Bang. Jadi kalau saya menilai ya, itu tanggapan sebagai seorang Kristen. Tapi kalau saya menilai, Barnabas ini lebih berpotensi catatan-catatannya dibandingkan orang-orang yang tidak pernah kemudian kontak dengan Yesus. Nah sekarang yang harus diselesaikan ketika saudara mengatakan Matius dan Yohanes ini adalah saksi utama, itu salah itu. Itu salah itu Bang. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Penulis-penulis ini bukan murid Yesus langsung. Mereka ini adalah orang yang melakukan penyelidikan untuk menuliskan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu. Matius Yohanes itu rasulnya Yesus langsung tuh Bang. Matius Yohanes. Itu nama iya, tapi penulis Yohanes dan penulis Matius ini bukan murid Yesus. Dan Anda harus tahu, kitab Matius dan kitab Yohanes tadinya itu tidak memiliki siapa penulisnya. Tidak ada. Belakangan baru dikasih, oh ini cocok dengan Matius, ini cocok dengan Yohanes. Coba Anda baca deh. Baca Matius 9 nomor 9 dan baca Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ Anda akan diantarkan kepada apa yang saya sampaikan. Barnabas ini orang yang lebih tepat untuk memberitakan apa yang terjadi pada masa itu. Tapi sekali lagi, catatan Barnabas itu bisa melukai gereja. Makanya saya udah katakan sama saudara, pada tahun 382, orang-orang di sana itu akan dibunuh kalau mereka kemudian mempelajari apalagi mengikuti pengajaran daripada Injil Barnabas. Itu yang terjadi. Terlepas Anda menolak itu, keadaan yang menyebabkan Anda harus paham bahwa Injil Barnabas ditolak karena tidak sesuai dengan konsep kepercayaan Romawi dan Yunani. Itu aja. Tapi kalau dari aspek pengajaran lebih sahih, lebih valid, karena Barnabas adalah saksi hidup. Dia murid.
Kenapa Paulus diterima? Kenapa Barnabas tidak diterima? Ya itu tadi, karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunnat. Makanya mereka ketika di Antioquia terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Paulus melihat ini, Paulus semakin hari semakin aneh. Yesus yang tadinya diajarkan kemudian untuk bersunat, dia malah melarang orang bersunat. Yesus yang mengajarkan untuk bersabat, dia justru larinya ke hari Minggu. Oh, dia lebih berat kepada orang Roma dan Yunani. Tertinggallah maka terpisahlah mereka kemudian berdua. Nah, itu yang terjadi, Bang. Itu yang terjadi. Itu penilaian saya sebagai seorang muslim. Saya kira begitu untuk sementara dari saya. Silakan ada Dinda Ardiansa yang mungkin data-datanya bisa disajikan, diperlihatkan, dipertontonkan kepada saudara kita ini. Silakan Dinda Ardiansa atau yang lain. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Boleh izin masuk? Izin dulu, Bang Ardi monitor, Bang Ardiansa. Jangan tidur kau Bang Ardi. Bang Ardi, panggilan kedua. Oke, silakan Bang Daman. Bang Ganda ini Kristen ya, Ganda Situmeang. Buka mic-nya coba. Bang Ganda, tadi katanya Kristen. Kalau kita meninjau dari penjabaran Al-Quran, kalau kita meninjau daripada penjabaran Al-Quran, dijabarkan itu di dalam Al-Maryam ayat 39 kalau nggak salah. Ketika dikatakan fakhtalafal ahzab min bainihim, berselisih pahamlah golongan-golongan daripada mereka itu. Sekarang seperti ini. Al-Quran mengenon manusia melalui di dalam Al-Baqarah dikatakan am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata qanu hudan aw nasara qul afata'lamuna amillah. Artinya Allah ingin katakan ini Al-Quran datang di akhir sejarah dan menutup sejarah keagamaan. Karena kata Allah afata'lamuna amillah, karena aku yang paling tahu siapa mereka yang ada di belakang. Makanya Al-Quran harus datang di akhir. Sekarang kita meninjau di antara Barnabas dan Bang Paulus itu. Dikatakan gini, fakhtalafal ahzab min bainihim. Berselisih paham golongan di antara mereka itu. Maka saat itu Islam menjabarkan ada 4 yang berselisih paham yang menyatakan siapa Isa. Dikatakan man huwa Isa. Mereka menjawab. Pertama ada kubu Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, yang terakhir ada Hawariyun. Pertama kita jabarkan dulu penjabaran Al-Quran, baru kita kaitkan dengan sejarah dunia. Dikatakan di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran ada Yakubiyah, di mana Yakubiyah itu ketika ditanyakan kepada man huwa Isa, mereka menjawab huwallah, dia itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Ditanya oleh kubu yang kedua. Karena dia itu adalah ihbitu minas sama, turun daripada langit. Ahya minal ahya, menghidupkan daripada segala kehidupan. Amat minal amat, memantikan daripada segala kematian. Berselisih paham mereka setelah Nabi Isa tidak lagi di bumi. Yang kedua mengatakan kazabta, engkau berbohong. Siapa jadi dia? Yang kedua Nasturiyah menjabarkan dia sebagai anak Allah. Yang ketiga ada yang namanya Yakubiyah Malakaniyah, ada Mulkiyah menjabarkan dengan pemahaman Triteos, di mana awal-awal mula-mulanya, di mana pertama Bunda Maria itu dan Nabi Isa juga disembahkan. Kita masuk ke sejarah dunia, di mana di dalam sejarah dunia sebelum pada masa konsili masih terpandanglah Bunda Maria itu mula-mula sebelum konsili 431 di Konstantinopel, itu masih terpandangnya bahwa Bunda Maria sebagai sesembahan. Di dalam konsili justru Bunda Maria pemahaman Mom of God diganti menjadi Mom of Christ. Saat itu diganti. Nah, kita masuk ke Injil Barnabas. Sekarang kita melihat, bukankah ini Barnabas ini adalah hidup juga
apa namanya itu pada masa Yesus ya. Nah, sekarang gini, ini di antara semua yang menyaksikan Yesus, kenapa berselisih paham? Sehingga ada ajaran-ajaran yang berbeda. Makanya si Barnabas ini mencatatkan sesuatu di dalam pandangannya tentang siapa Yesus. Makanya banyaknya di dalam Islam, di dalam Injil Barnabas itu yang menyebutkan dia hanya utusan Tuhan. Sama seperti awal mula-mulanya ajaran di apa tuh namanya itu di tempat kelahiran Yesus sendiri. Sekarang di tempat kelahiran Yesus sendiri, coba kita perhatikan di antara Israel ataupun Palestina, kenapa di tempat dia lahir, di tempat dia disalib, yang dikatakan disalib itu, justru agama itu tidak berkembang. Untuk menunjukkan ada pandangan yang diciptakan oleh manusia terhadap dirinya, sehingga itu ditolakkan bahkan di kampung halamannya sendiri. Bahkan faktanya sampai sekarang, kita melihat Israel, nyembah apa mereka? Yahudi. Kita lihat di Palestina, nyembah apa mereka? Ada yang nyembah Yesus. Untuk menunjukkan apa? Ajarannya berkembang di tempat Yesus dilahirkan, di tempat Yesus dikatakan mati, justru bukan Kristen. Untuk menunjukkan apa? Ada pandangan berbeda. Makanya Barnabas mencatatkan kitab-kitab yang menyebutkan inilah ajaran mula-mula Yesus. Begini bang, begini. Seperti itu kalau dari pengkanonan itu kan disesuaikan dengan beberapa Injil yang memang dia sejalan, ceritanya konsisten dan sama, isinya sama begitu. Nah, kalau di Injil-Injil yang lain, kenapa tidak valid? Karena tidak ada Injil yang sama, bang. Seperti Injil Barnabas, ada nggak Injil yang sama isinya dengan Injil Barnabas? Nggak ada kan, bang? Jadi itu di kanon berdasarkan memang dari konsistennya dari isi penulisan itu begitu. Jadi dianggap valid dan dimasukkan ke dalam kanon sebagai Injil kanonik ya, karena boleh saya bertanya kepada Bapak begitu. dikit aja. Iya. Bapak percaya nggak kalau mulainya ditulisnya Injil itu 400 tahun setelah? Itu ditulis 600 tahun malah setelah kematian Yesus. Injil Barnabas itu ditulis 600 tahun setelah kematian Yesus, dan itu ditulis dalam bahasa bahasa Italia dan Spanyol begitu. Kodeks tertuanya itu apa namanya itu tertulisnya 400 tahun baru dicatatkan kan? Kalau untuk manuskripnya yang asli itu ada di Roma sana, di katedral sana. Di apa? Ya udah, tapi tidak ada yang manuskrip abad pertama kan? Bila ada manuskripnya ada di Katolik tidak Roma, ada yang ditulis pada gimana? Tanya Pak, secara logika tuh gini, 400 tahun setelah Yesus tiada, baru kemudian ditemukannya kodeks yang paling tertua. Sekarang misalnya saya suruh ceritakan kepada Bapak coba ceritakan Wak Leman yang hidup 400 tahun yang lalu. Bisa salah nggak? Ataupun tepat sekali gitu? Menurut Bapak nih, saya suruh ceritakan Wak Leman yang ada di 400 tahun sebelumnya. Bisa nggak Bapak ceritain secara konkret tentang siapa dia? Karena kan penulisan itu butuh beberapa proses, begitu melewati beberapa bisa dibilang tantangan lah gitu. Makanya dibutuhkan sekitar, karena di zaman itu sekitar 1000 tahun, 1500 tahun yang lalu itu kan teknologi belum memadai, jadi mungkin masih menggunakan mereka itu untuk menyelamatkan isinya itu yang mungkin ada salinan beberapa kali. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya itu saya bukan kapasitas saya ke situ begitu. Anggaplah seperti ini, Bapak anggaplah seperti ini. Saya menceritakan moyangnya Bapak. Kita anggaplah nama moyangnya Bapak itu, ataupun dari kakek Bapak itu punya kakek lagi, punya kakek, 6 kakek saya ceritakan. Tahu nggak Bang? Kakek Abang itu sebenarnya dulunya tahu nggak apa dia? Germo. Dia tugasnya jual-jual PSK. Benar nggak kata-kata saya kira-kira? Sekarang begini Bang, untuk mendukung kesaksian Abang, ada nggak yang kesaksian Abang itu sama dengan, maksudnya ya sama dengan kesaksian Abang begitu? Ya, untuk menunjukkan sama seperti itu saat Anda ingin mengkritisi kitab Anda. Ketika
ketika itu ditulis 400 tahun, Bang. 400 tahun itu jauh banget itu. Kemudian berpendapat orang yang ada di belakang 400 tahun. Sama seperti sekarang Anda mengkritik saya ketika saya menjabarkan tentang opung Anda. Kenapa Tidak ada opung 400 Anda tahun. bisa Anda kritisi, tapi kepada Penulisannya 30 tahun. tidak ada 400 tahun, keluarkan kepada saya manusia. Ya itu manuskripnya ada di Katolik Roma sana. Dia 30 sampai 40 tahun. Abang bisa dilihat di National Geographic itu tahun berapa manuskrip itu ditemukan begitu. Enggak, soal berbicara tinggal ngomong, Bang. Saya juga bisa data tentang apa namanya itu opung-opung Anda dulu adalah germo yang ngejual PSK. Ada itu, ada di mana ya? Di perpustakaan dekat Bekasi sana ada, Bang. Begini, makanya kan itu dilihat dari inkonsistensi dari penulisan itu, karena tidak ada naskah lain yang isinya sama dengan Injil Barnabas. Cuman Injil Barnabas saja yang ceritanya beda gitu dengan yang lain, jadi tidak dianggap tidak valid, dan itu penulisannya menunjukkan Bang sebenarnya, Bang, yang kalian yang imani adalah pendapat manusia tentang Yesus. Misalnya Injil Barnabas pun dia sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Si Paulus pun sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Mau si Matius, mau si Lukas, mau si Yohanes sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Itu bukan pendapat tapi kesaksian. Oh ya udah, sekarang gini, Bang. Oke. Kita masuk ke ayatnya. Pada mulanya firman, itu dari situ dulu. Pada mulanya firman apa itu pada mulanya firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Itu pendapat Yesus atau pendapat orang lain tentang suaranya itu putus-putus Bang Daman, jadi nggak jelas. Suaranya putus-putus Bang Daman. Ya itu kan berdasarkan jaringan saya nih. kesaksian Yohanes begitu. Kesaksian Itu Yohanes. berdasarkan kesaksian. Ya, Yesus dia itu berkali-kali berkata begini, firmanku. Dia berkali-kali berkata seperti itu, firmanku begitu. Oke. Itu berarti Bapak sepakat dulu itu Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan Yesus apa pendapat? Bukan pendapat, Bang, itu kesaksian. Jadi para rasul ini kan saksi selama Yesus hidup di dunia. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu, itulah yang diinterpretasikan oleh para rasul dari semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, itu kan mereka mengerti ketika sebelum itu sisi lain pandangan kan, Abang. Bang, gini Bang, biar mudah dengar dulu, Bang. Iya, saya kalau itu dengar Yesus, dulu, Bang. Kan begini, enggak, maksudnya biar nggak ditipu gereja. Sebentar dulu, Bang, ini kan konteksnya penulisan. Jadi sebelum Yesus bangkit, para rasul ini belum mengetahui identitas Yesus ini siapa sebenarnya. Sebelum Yesus bangkit ya, mereka belum tahu, mereka masih bertanya-tanya, Wak, kok bisa dia punya otoritas berkata seperti ini, terus kok tiba-tiba kok dari mana kuasa kok bisa melakukan mukjizat, bisa mengendalikan alam, bisa menciptakan zat begitu. Nah, setelah Yesus bangkit, para rasul ini pendapat mereka bahwa Yesus Tuhan. Kan dari kesaksian mereka, Bang. Setelah Yesus bangkit kan Thomas berkata dan para rasul kan mereka memanggil Yesus. Gini. Bahasa Anda Thomas tadi berkata, mereka kenapa Yesus bisa kayak gini? Kenapa Yesus bisa kayak gitu kan? Yang Anda mau bilang kan? Untuk menunjukkan apa? Berarti mereka dulu tidak nyembah Yesus. Mereka hanya menciptakan ajaran agar Yesus disembah. Berarti Yesus bukan Tuhan, akan tetapi dituhankan. Bukan menciptakan, Bang. Di situ kan di perjanjian baru kan para rasul kan begini, kan sudah saya bilang, itu bukan pendapat tapi kesaksian. Apa kesaksian? Karena mereka melihat secara langsung kejadian, bukan bersaksi. Kalau bersaksi kan bisa tidak melihat, tapi kan tidak ada dasar begitu. Ini kesaksian. Kesaksian itu yang memang melihat dengan mata kepala sendiri begitu dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus begitu. Nah, jadi sebelum Yesus mati itu mereka belum mengetahui paham betul identitas Yesus ini siapa sebenarnya dia begitu. Mereka masih bertanya-tanya sebelum Yesus bangkit itu mereka belum mengakui Yesus Tuhan di situ. Mereka masih bingung, mereka masih terheran-heran dengan perkataan dia
seperti aku dan Bapak apa bagaimana engkau melihat Bapak, tunjukkan Bapak itu kepada aku, katanya begitu. Barang siapa yang melihat aku, diam. Terus kapan Paulus sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah itu sebenarnya, lanjut Bang Andi. Bukan Paulus Bang, ini kan penulisannya Yohanes, Matius dan Yohanes saksi Ya langsung. udah, kapan Yohanes sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah itu tadi kan mereka masih dibilang belum yakin lah Yesus Tuhan. Cuman mereka yakin. Oke, gini aja deh kesimpulannya deh. Waktu mereka ngopi bareng, contohnya makan bareng, ngobrol bareng, apakah mereka ini tahu kalau Yesus Tuhan? Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan saya nggak nanya misi, itu, saya nggak nanya ada misi dari Allah begitu. Ini loh bro, karena jangan muter lah. Bentar ya Bang Jibril. Kan Anda mengatakan Yesus Tuhan nih. Yesus itu punya keluarga, ada bapaknya, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya, ada murid-muridnya. Oke lah, keluarga inti lah bersama murid. Mereka sadar nggak waktu itu kalau Yesus adalah Tuhan? Sebelum Yesus bangkit, mereka belum sadar, tapi mereka sudah, maksudnya begini, mereka masih berpikir-pikir, wah, kok ada manusia berani ngomong seperti ini? Oke, udah cukup. Berarti nggak tahu ya, belum sadar. Nah, pertanyaan kedua nih. Belum sadar. Ya udah, pertanyaan kedua. Yang siapa? Bunda Maria, Pak Yusuf. Bunda Maria. Ntar dulu saya sebutin dulu. Bunda Maria, Pak Yusuf, adiknya Yesus, murid-muridnya Yesus. Mereka ini menyembah siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Belum. Jadi Yesus ini Tuhan baru toh? Begini, kan tadi saya bilang. Kok jadi begini lagi? Maria menganggap Yesus Tuhan setelah dia bangkit. Waktu dia menampakkan diri, kan Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku," katanya. Di situ kan ada Bunda Maria di situ. Saya nggak nanya saya tanya sebelum bangkit. Ada Yesus lagi di rumah, ada Maria, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya gitu ya, ada murid-muridnya begitu. Masih ada Yesus nih. Nah, siapa yang mereka sembah ini? Siapa Tuhan mereka? Bapa, Yahweh. Bapa. Belum menyembah Yesus toh? Ya sebelum kebangkitan. Oke, jadi mereka ini sejaman dengan Yesus, bareng-bareng ngobrol, makan, nyantai. Artinya mereka tidak menyembah Yesus. Betul apa betul? Belum. Artinya Yesus ini Tuhan baru dibuat kemudian. Selesai, lanjut. Kan selesai tuh, gampang tuh saya bilang. Gampang gampang. Kan mereka sadar ketika Yesus berkata, aku dan Bapa selesai, udah. Akulah dia, begitu. Udah selesai ya. Bangkit, kan Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku," katanya. Berarti kan ada Bunda Maria. Lu balik lagi. Berarti waktu Yesus hidup yang disembah mereka itu Yesus. Bapak Yahweh kan, tapi mereka meyakini bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Saya ulang kembali sekali lagi deh. Sekali lagi deh saya ulang. Thomas, Maria, Pak Yusuf, murid-muridnya, adik-adiknya Yesus. Waktu Yesus mereka sama nih, sekampung nih gitu ya, akrab nih, mereka beribadah kemana dan menyembah siapa? Kepada Bapak Yahweh sebagai Judaism. Berarti bukan Yesus yang disembah toh? Sebelum kebangkitan Yesus. Ya artinya waktu itu belum Yesus disembah toh? Sebelum kebangkitan. Iya, waktu itu Yesus nggak disembah toh? Ya sebelum kebangkitan, kebangkitan. Iya, artinya waktu itu mereka tidak menyembah Yesus, betul? Sebelum kebangkitan, sesudah barulah mereka menyembah Yesus, begitu. Jadi mereka ini tadinya menyembah Bapa, beralih menyembah Yesus, betul? Jadi sembahan awalnya Bapa, kemudian Bapa dianggurin, mereka beralih menyembah Yesus, betul? Ya, karena Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku." Ya kan itu masih sejaman ya. Thomas nggak nyembah Yesus waktu itu. Setelah kebangkitan, mereka percaya Yesus itu Tuhan. Iya, Thomas waktu sejaman ketemu Yesus dia nggak sembah Yesus, dia menyembah ke sinagog, menyembah Bapa.
Nah setelah kebangkitan menurut kamu mereka mengganti sembahannya dari Bapak menjadi Yesus, betul? Tidak ada mengganti sembahan. Nah tadinya Karena Bapak kan jadi Yesus kok. tidak ada entitas berbeda karena Yesus berkata, Mulai ngaco kan? Ya udah cukup. dia Ngaco. dia dan yang Bapa lain. satu dan dia berasal dari surga begitu. Saya nggak nanya itu. Lanjut. Baik, baik, baik. Bang Ganda ini tadi Kristen ya, Bang Ganda? Iya. Ganda situ Meyang. Oke. Iya, Protestan saya ya. Kristen. Tunggal. Bang Evangelis sama Bang Darius Kristennya ada 3. Mohon disimak baik-baik ya kalau sementara ada penjelasan pembelajaran dari dosen-dosen dari Vatikan ya, teman-teman Kristen dipelajari, disimak baik-baik. Siap, Paman. Jadi Bapak itulah Bapak Assalamualaikum Yahweh, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Yahweh. Jadi tidak ada mengganti sesembahan. Tidak ada mengganti sesembahan begitu. Bang Evangelis, sabar-sabar Bang ya. Sabar ya. Bang Logos, tadi saya suka banget tuh kalau pas Abang bilang saksi hidup, saksi hidup, saksi hidup. Itu tulisannya di mana Bang? Boleh tolong ajarin saya nggak Bang? Ya, itu kan berdasarkan kesaksian. Jadi Iya, berdasarkan kesaksian kan pasti ada data jelasnya kan. Karena kalau kodeks itu di abad keempat, habis itu papirus itu ada 118, P1 di abad 3 dan seterusnya. Tertuanya itu P52 sama P90 itu 200 tahun setelah kejadian. Jadi saksinya nih, ini nulisnya di mana nih Bang? Tolong ajarin saya dong Bang. kalau untuk spesifiknya Anda Kebalik tuh Pak. bisa lihat ada 5.000 manuskrip. Ada 5.000 manuskrip. Mantap, 5.000 manuskrip itu 98%-nya ada di abad 10, 11, 12, 13 sampai 16. Yang ada di abad 1 itu 0, di abad 2 itu ada 4, di abad 3 itu ada 3, di abad 4 itu ada 30, di abad 5 itu ada 51. Saya mesti ajarin ya Bang. Abang dong yang ajarin saya. Saksi hidupnya itu di mana Bang tulisannya? Tolong ajarin saya Bang. Kalau itu bukan kapasitas saya karena saya bukan kuliah Oh, teologi. jadi tadi saksi hidupnya itu angan-angan sama cita-cita Abang. Itu bukan kapasitas saya, itu kapasitas saya. Iya, berarti cita-cita sama angan-angan Teologi. Abang, iya. Berarti angan-angan sama cita-cita ya, saksi hidup nih yang nulis ya. Saya hanya jemaat biasa begitu. Wah, kok tiba-tiba langsung jemaat biasa? Enggak, tadi kan kita ngobrol, Abang bilang si saksi yang nulis nih, saksinya nih yang ngelihat dia bangkit ini itu. Tapi begitu kita lihat manuskripnya, yang Abang bilang ada 5.000 lebih itu dimulai dari abad 9 ramenya, ada 117 tuh di abad 9. Di abad 10 ada 159, di abad 11 ada 443, di abad 12 ada 551, and so on. Jadi maksud saya saksi hidup kan mestinya tulisannya jelas ya Bang ya, di abad 1, 2, 3 ya? Itu di mana tuh Bang? Tolong ajarin saya Bang. Kalau untuk kodeks manuskrip itu bukan kapasitas saya begitu karena saya tidak ada datanya begitu. Jadi imani saja nih kitab ditulis sama saksi gitu ya? Iya, manuskripnya ada 5.000 manuskrip. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya itu bukan kapasitas saya begitu. Bang, Doraemon juga dicetak 2 juta kopi Bang. Nggak ada masalah kalau 5.000 tapi ada 5.000 tapi abad 9 tuh nggak ada korelasinya. Permisi. Iya, saya permisi. Iya, selamat. Ya, selamat datang, Bang Ganda. Ini saya Ganda Situmeyang, asli orang Kristen. Wih, mantap. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Saya mau nanya gini Bang, yang berarti maksudnya Bang Logo tadi ini sama kayak aku dulu waktu aku di karismatik. Wah, itu kenapa ada suara logika di situ? Hewan peliharaan bos. Oh, oke. Ada suara Jaga Tuhan rumah. logika di situ. Jaga rumah. Siap. Ini tadi maksudnya omongan dari Abang Logo ini tadi sama kayak aku waktu di karismatik nih Bang. Kenapa aku bilang gitu? Dia kan kalau yang namanya gereja ini kan bercabang-cabang dia, bukan cuma satu aja gereja, ada di HKBP, ada di segala macam itu kan. Soal masih kalau masalah agama ini di Kristen aja pun aku masih linglung Bang, masih linglung. Aku bilang masih sesak lah, aku bilang sedikit gini. Enggak, Abang tanya kenapa gitu? Gimana Bang?
Maksud saya tadi yang kayak Bang Lugo tadi bilang ini sama yang Abang bilang tadi, Yesus setelah Yesus dinaik baru disembah gitu. Ibarat katanya tadi. Kau bingung kan? Sama lah aku juga bingung. Ya, aku bingung Bang. Sekarang. Mungkin dari dulu saya bingung tuh. Mohon maaf Bang, aku mau bicara. Iya, gimana Bang? Gini Bang, memang betul yang Abang bilang itu. Memang aku gitunya dulu aku waktu di karismatik. Di karismatik ini kalau pernah orang Abang yang agak muslim dengarkan orang yang tepuk-tepuk tangan di gereja gitu, itulah dulu gereja aku memang. Kenapa aku bilang gitu? Kan di dalam pemerintahan kita ini kan ada dia hari kematian Isa Al-Masih dan hari kebangkitan Isa Al-Masih, ada itu kan Bang? Di kalender pemerintahan kita ini. Jadi gini, waktu aku di karismatik, aku ziarah ke makam nenekku aku bilang gitu, keluargaku ziarah di sana. Terus aku berpikir gini, ini waktu aku di karismatik memang Yesus ketertuhankan, memang Yesus ketertuhankan, Dia kutuhankan memang. Aku memang Kristen, tapi Yesus ketertuhankan di situ waktu itu, ya kan? Jadi pas aku ziarah gini, nangis ikutnya nangis karena udah tinggalkan nenek kita, kan kita sayang sama nenek kita gitu. Nangis. Terus aku berpikir gini, loh emangnya matinya Tuhannya dalam hati awak, jadi kalau mati Tuhan, siapa lagi Tuhan kami dalam hatiku? Jadi dari karismatik itu pindahlah aku ke AKBP, Kuria Kristen Batak Protestan yang dibawakan Martin Luther di zamannya itu. Ke AKBP pindahku. Di sana disebutkan nama Tuhan Allah. Di sana disebutkan, dibilangnya gini, ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah mengutus Yesus untuk kami. Makanya aku kenal sama Allah, makanya aku kenal sama Yesus. Mau lanjut apa? Ini Banjir terusin dulu Banjir tadi. Ini saya jadi termenung karena ini karena curhatannya keren. Enggak Bang X Logos. Ya Bang. Iya, jadi yang Abang imani, yang Abang tahu secara konkret nih, kitab Abang itu asalnya dari mana Bang? Ya asalnya dari Israel Bang. Bukan, maksudnya penulisnya siapa, atau Abang memang mengimani yang nulis nih muridnya gitu ya? Ya para rasul lah Bang, karena itu kan mereka itu kesaksian, bukan bersaksi Bang. Karena bersaksi tanpa bukti ya? Melihat. Tanpa bukti ya? Begini Bang, itu saksi, Abang tahu nggak saksi itu? Saksi itu kan artinya melihat langsung. Jadi di saksi itu tidak ada kata bersaksi, tapi kesaksian atau saksi mata begitu. Jadi kalau bersaksi ini kan bisa jadi tidak melihat, misalnya saksi asli. Tapi dasarnya apa? Mungkin dasarnya Bang, coba sebelum menyesatkan Abang diksinya benerin dulu. Saksi itu secara kata itu definisinya apa Bang? Harus ngelihat. Ya saksi melihat langsung. Abang bisa buka KBBI Bang. Apa arti saksi Bang? Saksi orang yang melihat dan mengetahui atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Mengetahui juga bisa, nggak harus ngelihat. Saya bersaksi ada oksigen yang saya hirup nih sekarang. Saya mengetahui, nggak mesti saya lihat. Bukan, saya lurusin narasinya Bang. Jadi kalau saksi mesti ngelihat, itu enggak. Itu satu. Kedua, Abang jangan melebar kemana-mana, jangan kabur kemana-mana. Yang Abang imani, yang menulis gospel Abang ini kan murid-murid tanpa bukti. Abang maunya buktinya seperti apa? Manuskripnya, manuskrip Bang, manuskrip. 2000 tahun yang lalu. Manuskrip Abang jangan langsung cacat mental dong. Masa video di abad 1? Manuskrip Bang, abad 1. Kan sudah saya bilang Bang, manuskrip itu semua ada 5.000 lebih salinan di. Tapi saya udah bilang juga 5.000 lebih itu 98%-nya dari abad 9 onwards. Abad 1 nggak ada, abad 2 nggak ada, abad 3 nggak ada. Jadi sekarang yang saya tanya, Abang mengimani ini ditulis muridnya itu tanpa bukti. Kan kesaksian Bang. Abang ini lucu. Buktinya nggak ada Bang, manuskripnya itu nggak ada Bangku ganteng. Manuskripnya kan ada di lebih dari 5.000 salinan. Waduh, langsung.
Kalau abang nggak percaya, bang, datang Katolik aja lah ke sana, Bang. Katolik Ketemu aja, Bang. nggak usah. Ini saya bisa ke Fatlib sekarang. Tahu Fatlib nggak? Itu kan manuskripnya tersimpan, bang, tersimpan. Dan itu Tahu manuskripnya nggak, bang? Ini ya, saya tunjukin aja ya. manuskrip itu kenapa bisa ada 5.000 manuskrip? Ini saya tunjukin aja ya. Untuk mempertahankan keaslian isinya begitu. Iya, Doraemon juga dicetak 2 juta, Bang. Bukan berarti asli. Nih, kalau mau suruh saya ke Vatikan, kita di sini ada dg.fatlib.it. Dg ini artinya digital, fat ini artinya Vatikan, lib ini artinya library, it ini Itali, ini website Itali. Di sini ada Vatikan Library. Saya nggak usah ke Vatikan, nanti di sana juga dibilang begitu ke sono dibilang nggak ada lagi abad 1 abad 2 nya kan sayang tiketnya. Habis itu kita buka nih manuskripnya. Ini masih Fatlib. Ini daftar isinya. Ini kitab abang nih. Ini daftar isinya. Habis itu semua ada di sini. Nah, ini yang Vatikan kalau kita lihat. Ini dari The Center for the Study of the New Testament Manuscript. Ini kalau kita lihat sumbernya dari mana. Pusat Studi Naskah Perjanjian Baru. Ini Pusat Studi Perjanjian Naskah Perjanjian Baru. Yang abang bilang Vatikanus tadi, dari Vatikan, nih yang paling tua. Lihat abad berapa nih bang? Abad keempat. 1 gitu ya, kita bacanya ya, menurut iman kita ya. 3 itu bang. Oh 3 itu. Kalau untuk pembahasan ke sini itu yang lebih mengerti Pak Pendeta begitu, karena ini bukan kapasitas saya. Seorang Kristen itu nggak perlu memahami manuskrip. Enggak, buktinya memang ditulis murid-murid itu apa, itu bukan bang? kapasitas saya begitu. Oh jadi imani saja Bukan ya. kapasitas saya. Iya jadi imani saja ya murid yang nulis ya. Seorang Kristen itu tidak perlu harus mengetahui manuskrip ini tahun berapa berapa. Iya jadi Kristen itu kan tadi katanya sih paling saksi. Begitu ditanya buktinya nggak ada, nggak langsung imani saja. Gimana sih? Bang, aku mau nanya nih. Oi. Ini aku mau nanya nih. Abang mau nanya sama siapa? Sama semuanya yang agama Muslim di sini. Siap. Aku tanya dulu sama abang. Yang tahu nggak yang Nabi Ibrahim? Kalau kami Nabi Abraham tuh Abraham. Tahu kan? Iya tahu bang. Dalam Alkitab kami sesungguhnya di sana anak yang dikasih Abraham yang ingin dikurbankan di Gunung Sinai yang ingin dikurbankan itu Ishak. Jadi kenapa kawan-kawanku Muslim di sini semuanya bilang Ismail? Dari mana jalannya pula? Nggak nyambung sama pembahasan keluar ini. Nggak nyambung. Enggak, ini Bang Ganda ini Kristen kan, non Muslim kan? Jadi bedanya agama kita itu beda agama kita itu mungkin dari sana perselisihannya. Soalnya enggak bang, agama kita ini berbeda ini abang itu. Demikian tadi kamu sih ya, yang dimana perdebatan ini seru. Sebenarnya nih, perdebatan ini agak panjang sebenarnya ya. Jadi saya bagi 2. Memang saya buat 1 jam itu kan apa? Biar tidak jenuh menontonnya. Dan biar dakwah itu sampai. Kalau langsung panjang itu memang dakwahnya itu tidak sampai, karena tidaklah semua orang dapat mempunyai kesempatan ya, mempunyai waktu lapang untuk menyimak video panjang ya, menyimak sampai habis, apalagi sampai 2 jam 3 jam itu tidak akan mungkin ya. Banyak yang tidak sempat. Jangankan yang penuh dengan kesibukan ya, yang seperti saya yang hari-hari hanya ya mencari tuntutan hidup saja ya, buruh kasar ya, itu pun tidak mampu, tidak pernah dapat menyimak sampai usai gitu ya, karena memang ya itu kita mesti tinggal, kita mesti mencari makan, kita mesti ya memenuhi tuntutan hidup ya.
Kalau tidak ya terbaliklah. Periuk-periuk akan terbalik ya. Periuk-periuk di dapur akan terjungkal. Ya, kita selain daripada dakwah, kita juga mesti mencari makan. Kita mesti menetapi ketentuan, kewajiban sebagai seorang hamba yang dimana kita diwajibkan untuk bekerja. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irif Dusyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب